Sudah. Saya moderator. Bisa kok diam tadi. Jangan kau ribut. Nanti masuk ke rekaman suaramu. Siapa tidur di situ? Tadi record ini kah? Tak rekor ke? Oh iya, astaga. Nanti bisa potong ya guys, saya edit. Oke. Oke, kita mulai ya. Yang kudu mengganggu Momoy. Oke, mulai Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Keteladanan Ibnu Rushd. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andi Naura Safa Kamila, yang kedua ada Arya Anugrah, yang ketiga saya sendiri dan Amelia Fizra, yang keempat Halakatani Naila Utami, yang kelima Muhammad Ilham, yang keenam Mutiara Megasuci HBR, yang ketujuh Nur Rahmadani, yang kedelapan Nurul Zalzila Nilam, yang kesembilan Rizky Nirwana, dan yang terakhir Yudhistira Adi Nugroho. Selanjutnya latar belakang kehidupan akan dibacakan oleh Andi Naura Salva Kamila. Latar belakang kehidupan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir di tengah keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang berpengaruh di Andalusia saat itu. Keduanya pernah menjabat sebagai kepala pengadilan. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai hakim agung di Cordoba dan Sevilla. Sejak usia belia, ia banyak mempelajari ilmu syariat, di antaranya Al-Quran, tafsir, hadis, dan sastra Arab. Maka tak heran ketika sudah menginjak usia dewasa, orientasi pemikirannya banyak tertuju pada ilmu pengetahuan. Ia telah mendalami banyak ilmu pasti seperti fisika, astronomi, matematika, logika, ilmu kedokteran, dan filsafat. Keahliannya mencakup banyak bidang. Ini membuatnya dikenal sebagai ilmuwan cerdas di berbagai cabang ilmu. Hal ini dibuktikan dalam kebesaran karya-karyanya yang berdunia. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Rushd akan dibacakan oleh Arya Anugrah. Satu, Al-Kulliyat fit At-Tib. Kitab ini merupakan karya Afiroz di bidang kedokteran yang paling dikenal di kalangan ilmuwan di bidang penyembuhan. Secara garis beras, berisi prinsip umum yang bekerja di kalangan baik ketika sehat maupun sakit. Al-Kulliyat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Colliget. Kitab ini juga digunakan sebagai buku wajib bagi dokter-dokter Eropa selama berabad-abad. 2. Bidayat Al-Mujtahid. Selain menulis tentang kedokteran, Averroes juga menulis beberapa risalah tentang hukum Islam. Karya Averroes tentang hukum Islam yang paling penting adalah Bidayat Al-Mujtahid yang ditulis pada 1168 Masehi. Kitab ini merupakan rangkuman sejarah mazhab di dalam hukum Islam dan mendiskusikan bagaimana tiap mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab analisa hukum Islam ini oleh para sarjana dianggap sebagai karya bercorak mazhab Maliki yang representatif. 3. Tahafut At-Tahafut, kitab yang berarti keracunan atas keracunan. Ini adalah penegah
dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Aristoteles berpendapat dunia ini bersifat abadi, sementara menurut Abu Hamid, apa yang disampaikan Aristoteles itu bertentangan dengan Islam. Karya ini termasuk salah satu karya berkualitas yang pernah ada dalam sejarah pemikiran Islam. Selanjutnya, keteladanan Islam akan dibacakan oleh Nur Ramadhani. Keteladanan Ibnu Rashid. 3. Tahafut at-tahafut. Kitab 1. Menciptakan berbagai macam bentuk karya seperti tahafut at-tahafut yang dimana melakukan pembahasan terhadap butir demi butir yang ada Al-Ghazali. 2. Selain itu ada pula Fas al-Maqal Fi'ma Bain al-Hikmat wa al-Syariah min al-Ittisal yang dimana melakukan penjelasan terhadap hubungan daripada agama dan filsafat. 3. Selain Ibnu Rushd memiliki berbagai macam bentuk pemikiran yang dimana dianggap berbeda seperti melakukan pengambilan daripada pemikiran yang dimiliki oleh Aristoteles untuk ke dalam bentuk aslinya. Bahkan hingga orang Eropa menyebutkan bahwa Ibnu Rushd adalah seorang juru tafsir yang dimana memiliki martabat dan di mana tidak akan lebih rendah daripada Alexander di Rhodes. 4. Memiliki sebuah pandangan yang berbeda di mana mempelajari filsafat adalah sebuah hukum wajib yang di mana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan memiliki hikmahnya sendiri sebagai sebuah bukti daripada adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Rushd akan dibacakan oleh Andi Nurul Zalzabila Nilam. Pemikiran Ibnu Rushd. 1. Pemikiran epistemologi Ibnu Rushd. Dalam kitabnya Fas al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukum wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran hikmah ibrariyah sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Dua, metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama, muharrik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ia Esanya, wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Konsep Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi.
dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan Esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam pembuktian adanya Tuhan, golongan Hasbiyah, Sulfiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Falasifah, masing-masing golongan tersebut mempunyai keyakinan yang berbeda satu sama lainnya, yang menggunakan tawil dalam mengartikan kata-kata syari sesuai dengan kepercayaan mereka. Tiga. Oh, sudah. 3. Tanggapan terhadap Al-Ghazali. Ibnu Rushd dikenal oleh banyak orang sebagai filosof yang menentang Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya berjudul Tahafut, yang merupakan reaksi buku Al-Ghazali berjudul Tahafutut Falasifa. Dalam bukunya, Ibnu Rushd membela pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan umat Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Al-Ghazali. Sebagai pembela Aristoteles, tentunya Ibnu Rushd menolak prinsip ijra'ul adat dari Al-Ghazali. Begitu pula Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd kiranya tidak akan pernah usai, karena duanya memiliki pengikut setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikir Islam tersebut. Al-Ghazali adalah sebagai golongan filsafat Islam di dunia Islam Timur, sedangkan Ibnu Rushd adalah sebagai salah satu pemikir dari golongan filsafat Islam di dunia Islam Barat. Walaupun kita tidak membaca keseluruhan, hanya melihat dari pembagian dalam daftar isi dalam buku itu, kita sudah menilai bahwa pemikir Islam Timur dan Barat jelas-jelas akan mengalami perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Melalui buku Tahafut Al-Falasifa atau Kekacauan Pemikiran para Filsuf, Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filsuf dalam 20 masalah. 3 dari masalah tersebut, menurut Al-Ghazali, dapat menyebabkan kekafiran, yaitu kidamnya alam, Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam, dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Selanjutnya, wafatnya Ibnu Rushd akan dibacakan oleh Yudhisthira Agung Adi Nugroho. Ya. Wafatnya Ibnu Rushd. Pada tahun 1995, Ibnu Rushd mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan dan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah 1998, di usia 72 tahun ia wafat di Maroko. Lalu jenazahnya dibawa menuju Cordoba. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya kira cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.